Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dan kebulatan tekad petisi 100 bersama elemen-elemen perjuangan rakyat. Rakyat harus mulai melakukan desakan, perlawanan, dan pembangkangan yang dapat memberi efek kejut bagi perubahan politik ke depan. Joko Widodo adalah penyakit berbahaya dengan daya rusak dahsyat yang akan menghancurkan NKRI. Sebagai penutup, kami dari petisi 100 bersama elemen-elemen perjuangan rakyat ini akan membacakan pernyataan sikap dan kebulatan tekad yang intinya ada 5 tuntutan. Nah, sebelumnya saya bacakan latar belakang, lalu nanti diakhiri dengan 5 tuntutan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dan kebulatan tekad petisi 100 bersama elemen-elemen perjuangan rakyat. Bahwa pemilu 2024, khususnya Pilpres, tinggal beberapa hari lagi. Atmosfer politik pemilu yang terasa saat ini telah jauh dari nilai-nilai demokratis, jujur, dan adil. Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai penjaga demokrasi, tetapi justru pengancam dan perusak demokrasi. Demikian juga dengan KPU dan Bawaslu. Bahwa pemilu yang demokratis, jujur, dan adil hanya dapat terlaksana jika terbebas dari ikut campur Presiden Joko Widodo. Saya harus baca lengkap Presiden Joko Widodo, bukan Jokowi, Joko Widodo. Terlalu vulgar kecurangan yang dimainkan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinetnya demi memenangkan paslon nomor 2, yaitu Prabowo Gibran. Maka dengan itu pemilu tanpa Joko Widodo merupakan suatu keniscayaan. Joko Widodo harus segera diberhentikan. Bahwa dosa politik Joko Widodo sudah terlalu banyak berupa pelanggaran HAM berat, pelanggaran konstitusi, dan pengkhianatan negara, memelihara dan memanfaatkan budaya korupsi, menggadaikan negara kepada oligarki dan RRC, jor-joran pinjaman luar negeri, serta membangun dinasti politik. Dosa politik Joko Widodo berimpitan dengan pelanggaran konstitusi dan sejumlah undang-undang dan peraturan. Bahwa rakyat Indonesia tidak boleh membiarkan perilaku sewenang-wenang Joko Widodo beserta dinasti dan kroninya yang tergabung dalam oligarki kekuasaan yang didukung oleh RRC. Rakyat harus mulai melakukan desakan, perlawanan, dan pembangkangan yang dapat memberi efek kejut bagi perubahan politik ke depan. Joko Widodo adalah penyakit berbahaya dengan daya rusak dahsyat yang akan menghancurkan NKRI. Bahwa kebersamaan seluruh elemen perjuangan rakyat sangat penting dan mendesak untuk memperbaiki keadaan baik yang berasal dari elemen mahasiswa, buruh, purnawirawan, ulama, emak-emak, aktivis, dan elemen lainnya. Seluruh elemen bangsa ini harus bergerak bersama untuk memakzulkan
memproses hukum serta menghentikan segala upaya jahat rezim dinastik oligarkis yang dipimpin oleh Joko Widodo yang telah nyata merusak demokrasi, konstitusi, dan merampas daulat rakyat. Atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas, kami dari kelompok petisi 100 bersama dengan elemen perjuangan rakyat lain, termasuk tadi yang mewakili tim ses paslon 1 dan paslon 3, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras perilaku Joko Widodo yang telah menginjak-injak demokrasi dan menggantinya dengan politik penghalalan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan melalui politik dinasti yang pro-oligarki dan bahkan pro-monarki. Rezim ini telah merendahkan marwah bangsa Indonesia melalui pentasbihan diri sebagai presiden yang berdiri di atas trias politika yang harus kepada kekuasaan, haus kekuasaan. Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo demi kebaikan diri dan keluarganya, serta demi tegaknya marwah bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral Pancasila dan hukum, agar segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagian besar rakyat saat ini sudah tidak lagi memiliki kepercayaan dan harapan kepada Joko Widodo. Ketiga, mendesak DPR RI agar segera memulai proses pemakzulan Joko Widodo atas perbuatan yang dikualifikasikan melanggar hukum, perbuatan tercela termasuk yang dituntut oleh teman-teman yang sekarang sedang bersidang di PN Jakarta Pusat, yaitu melanggar peraturan administratif yang sudah nyata melalui apa yang kita sebut sebagai terduga pemilik ijazah palsu. Dan partai-partai pendukung rezim tiranik dan monarkis yang tersanda tidak layak dipilih oleh rakyat. Kemudian yang keempat, kepada lembaga penegak hukum agar segera mengusut dan menyidik berbagai dugaan korupsi dan pelanggaran HAM berat Joko Widodo, serta menindaklanjuti dengan serius laporan masyarakat atas kejahatan nepotisme yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarga, terutama yang telah melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang saat ini masih berlaku. Terakhir, kelima, mengajak seluruh elemen perjuangan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan dan pembangkangan atas perbuatan curang rezim Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Menolak keras pasangan haram yang didukung dan direkayasa oleh istana melalui KKN yang melibatkan lembaga yudikatif, MK, dan sejumlah partai yang tersandra kasus, yaitu Prabowo Gibran, yang secara brutal telah mencederai amanat reformasi, amanat konstitusi, dan berbagai peraturan serta azas-azas moral berupa kebenaran, kejujuran, transparansi, dan keadilan. Demikian pernyataan sikap sekaligus kebulatan tekad petisi 100 penegak daulat rakyat bersama dengan elemen-elemen perjuangan rakyat lain untuk memulihkan kedaulatan rakyat serta menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dibuat sebagai pertanggungjawaban kepada bangsa Indonesia dan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakarta, 1 Februari 2024, atas nama petisi 100 dan elemen perjuangan rakyat yang lain yang hadir pada saat ini dan yang mendukung
di seluruh daerah wilayah Indonesia. Atas nama petisi 100, yaitu Jenderal Majen TNI Majen TNI Sunarko, Marwan Batubara, Antoni Budiawan, Rizal Fadilah, dan Syafril Sofyan MM. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.